Profit di luar dugaan timnas Indonesia naturalisasi Bobby Booker, bintang Persib Bandung semakin terancam, berikut penjelasannya. Dilansir tribunwow.com, satu nama pemain keturunan untuk timnas Indonesia kembali menyeruak. Terbaru, nama bintang Almere City U18, Bobby Booker layak masuk ke dalam list pertimbangan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Sebagaimana diketahui, Bobby Booker merupakan pemain kelahiran Haarlem, Belanda. Memiliki darah Indonesia dari ibu dan kakeknya. Kakek Bobby Booker berasal dari Blitar, Jawa Timur. Menilik status terkini Bobby Booker, bagaimana kans PSSI untuk bisa menaturalisasi Bobby Booker untuk timnas Indonesia? Bobby Booker berpeluang besar untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal itu didukung dengan riwayat keluarga Bobby Booker yang memang ibu dan kakeknya asli WNI. Tak hanya itu, Bobby Booker juga tercatat belum memiliki kiprah bersama timnas Belanda senior. Berarti kansnya untuk berpindah kewarganegaraan terbuka lebar. Apabila berhasil, maka kedalaman skuad timnas Indonesia semakin bervariasi. Bobby Booker bisa diperuntukkan di 4 kelompok usia berbeda yakni U19, U20, U22, U23 dan bahkan senior. Terkhusus timnas Indonesia senior, kansnya untuk mendapatkan tempat terbuka lebar. Syaratnya, Bobby Booker harus tampil memukau untuk bisa menggeser para seniornya jika dinaturalisasi. Mengingat, ia sudah memiliki modal masih berusia sangat muda yang acap kali menarik perhatian Shin Tae-yong ketimbang pemain matang atau senior. Dan satu bintang timnas Indonesia asal Persib Bandung, Mark Klok, bisa saja terancam jika Bobby Booker berhasil didapatkan. Hal itu tak terlepas dari posisi keduanya yang memiliki persamaan yakni di gelandang box to box dan juga kerap menepati posisi gelandang tengah. Sehingga, penting bagi Mark Klok meningkatkan performanya di musim 2024-2025 bersama Persib Bandung untuk bisa menyegel satu tempat di raun ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Lebih lanjut, ada 5 kelebihan di luar dugaan yang bisa didapatkan timnas Indonesia jika berhasil menaturalisasi Bobby Booker. 1. Kecepatan. Kelebihan pertama berkaitan dengan kecepatan yang dimiliki oleh Bobby Booker. Mobilitas pergerakannya di lini tengah tentu dibarengi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Bobby Booker. Kecepatan Bobby Booker mampu menghidupkan aliran bola cepat 1-2 karena tingkat pergerakannya yang diketahui mobile. Ia kerap bergerak bukan hanya di area tengah saja, bahkan ia kerap memancing lawan untuk mau bermain melebar dan memberikan akses jalan bagi rekannya untuk masuk melalui lini tengah. Selain itu, kecepatan yang dimiliki oleh Bobby Booker juga memudahkannya dalam melakukan counter attack maupun antisipasi serangan lawan. 2. Akurasi umpan. Kedua berkaitan dengan tugas dan perannya sebagai gelandang serang dalam mengalirkan bola. Ya, Bobby Booker dikenal sebagai gelandang yang mampu mengelaborasikan kemampuannya dalam mengatur ritme serangan dan mengalirkan bola. Akurasi umpan Bobby Booker kerap mampu membongkar pertahanan lawan baik dengan terupas, short pass maupun long ball. Umpan terukurnya mampu memberikan ruang bagi rekannya untuk mendapatkan suplai bola. 3. Skill individu. Bukan semata memiliki kecepatan dan akurasi umpan, Bobby Booker juga diketahui memiliki kualitas individu di atas rata-rata. Ketangkasannya dalam olah bola membuat Bobby Booker dapat mengatur ritme serangan. Ia tahu mana saatnya ia harus passing cepat, mana harus delay aliran bola dan mana harus melakukan counter attack cepat. Skill olah bolanya juga kerap membuat para pemain belakang lawan kerap terkecoh. Statistik terkini Bobby Booker. 4. Proyeksi jangka panjang. Keempat berkaitan dengan usia Bobby Booker yang diketahui masih sangat muda. Lahir Haarlem, Belanda 4 Maret 2006 membuat Bobby Booker belum lama ini genap berusia 18 tahun. Usia yang tentu saja masih sangat panjang karir dan kiprahnya di dunia sepak bola. Hal itu juga yang bisa menguntungkan timnas Indonesia karena Bobby Booker bisa dimasukkan ke dalam proyeksi jangka panjang jika dinaturalisasi. 5. Didikan Eropa. Kelima tentu berkaitan dengan rekam kiprahnya di dunia sepak bola. Bobby Booker meniti karirnya bersama Zandvoort di daerah asal tempatnya tinggal. Setelah itu, Bobby Booker memilih untuk bergabung dengan Koninklijke HFC pada kurun waktu sebelum tahun 2020. Ia lantas memutuskan untuk menimba ilmu bersama satu di antara tim besar di Belanda, AS Alkmaar Junior. 2 musim dihabiskan Bobby Booker bersama AS Alkmaar Junior.
hingga akhirnya memutuskan berkarier di Almere City U17 pada 1 Juli 2022. Dan karirnya menanjak setelah namanya berhasil menembus skuad Almere City U18. Winger Jepang, Takumi Minamino memberikan responsnya soal satu grup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam drawing yang digelar di Kuala Lumpur, 27 Juni 2024, Jepang masuk ke dalam grup C bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia. Dalam acara drawing tersebut, hadir pula mantan pemain timnas Jepang, Shinji Okazashi. Ia turut serta dalam proses drawing tersebut. Takumi Minamino memberikan respons terkait hasil drawing yang menempatkan Jepang ke dalam grup C. Saya pikir Okasan menggambar sesuatu yang saya sebenarnya tidak ingin dia gambar, kata Minamino. Lebih lanjut ia menilai lawan-lawan yang akan dihadapi tidaklah mudah, termasuk timnas Indonesia. Ia menyoroti momentum yang didapat timnas Indonesia sejauh ini. Arab Saudi dan Australia bagi saya adalah tim kuat di Asia, kata Minamino. Tim tanda sangat tangguh, termasuk jarak tempuh dan atmosfernya. Indonesia juga cukup menakutkan. Mereka bermain bagus di Piala Asia dan memiliki banyak momentum. Ini adalah grup yang Anda tidak boleh lengah bahkan dalam satu pertandingan, ujarnya, dilansir dari Nikkei Sports. Meski sadar akan sengitnya persaingan grup C, mantan pemain Liverpool itu optimistis Jepang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang harus berangkat ke Piala Dunia. Saya ingin meraih hasil yang baik, ujarnya. Hanya 2 tim teratas setiap grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Publik Korea Selatan menyinggung popularitas di luar nalar Shin Tae-yong di Indonesia yang menyebabkan terwujudnya perpanjangan kontrak. PSSI dan Shin Tae-yong resmi menyepakati kerja sama baru lewat perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Kabar ini tak hanya mengguncang publik Indonesia, tetapi juga sudah sampai ke tanah kelahiran Shin Tae-yong, Korea Selatan. Publik Korea Selatan lewat salah satu media lokalnya, Nikkei Sports, menyinggung beberapa alasan yang membuat Shin Tae-yong lebih memilih Indonesia ketimbang Korea. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya kabar resmi mengenai perpanjangan kontrak, Shin Tae-yong sempat dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Korea Selatan. Ya, kursi panas yang pernah ia duduki dalam tempo waktu cukup singkat hingga akhirnya ia tinggalkan pasca Piala Dunia 2018 Rusia selesai. Rumor Shin Tae-yong ditikung Korea Selatan semakin kuat saat tanda tangan perpanjangan kontrak di timnas Indonesia tak kunjung dilakukan. Di saat yang sama, keberadaan Shin Tae-yong diketahui ada di Korea Selatan, meski PSSI sudah menegaskan jika yang bersangkutan sedang sakit. Namun publik tanah air sempat tak begitu mempercayainya, hingga muncullah kabar mengenai perpanjangan kontrak yang dibagikan langsung oleh Erick Thohir dan PSSI. Mengetahui kabar resmi tersebut, publik Korea Selatan hanya bisa meratapi nasib karena mustahil untuk bisa memulangkan pria berusia 53 tahun ke negeri kimchi. Namun yang menarik, ada 2 penyebab yang disorot media Korea Selatan terhadap terwujudnya perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Di antaranya popularitas Shin Tae-yong di Indonesia yang dianggap sudah berada di luar nalar, sesuatu yang tidak bisa didapatnya di Korea. Dan yang kedua adalah loyalitas Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia, hal itu seperti tamparan telak untuk publik negeri gingseng.